Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Jiwa, kembali lagi di Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Saat ini kita sudah memasuki episode ke-35 ya, teman sejiwa. Dalam Rehat kali ini kita akan berbicara tentang tumbuh kembang kesehatan jiwa anak dan remaja ya. Kalau ngomongin soal kesehatan jiwa anak dan remaja, yang ada di benak kita pasti tentang pengobatan, kemudian terapi yang secara medis ya, Sobat Sejiwa. Tapi selain itu, untuk pendampingan pemulihan juga diperlukan pendampingan secara non-medis. Nah, jadi untuk memahami tentang perkembangan, kemudian memahami potensi diri, emosi, dan lingkungannya, ada peran non-medis selain dari pengobatan dan juga terapi ya di sini. Nah, ada yang namanya istilahnya itu pedagog, Sobat Sejiwa. Pedagog hadir melalui pendampingan edukatif. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas pendampingan pedagog tersebut ya, Sobat Sejiwa, tumbuh kembang kesehatan jiwa anak dan remaja melalui pendekatan non medis, yaitu melalui pendekatan pedagogik gitu ya. Nah, bersama saya sudah ada dua narasumber dari pedagogik ya, betul. Dengan siapa? Dengan Nia. Dengan Teh Nia dan Ibu Tri. Oke, bisa dijelaskan dulu profesinya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini seperti apa pedagog itu? Pedagog itu sebenarnya sama dengan pendidik. Cuma untuk di Rumah Sakit Jiwa kita itu di sini mendampingi anak sama remaja, khususnya dalam aspek perkembangan, perilakunya, emosi, juga proses belajar mereka selama perawatan di sini. Bisa dirawat inap sampai rawat jalan. Jadi profesi pedagog itu bisa mendampingi anak dan remaja ya, anak dan remaja di rawat inap maupun di rawat jalan. Jadi jika ada pasien yang dirawat inap di sini bisa didampingi oleh pedagog. Ya, gitu, pedagog. Jadi yang disampaikan tadi pedagog adalah pendidik ya. Jadi yang diberikan adalah pendidikan seperti itu. Lebih ke bimbingan sih. Oh, bimbingan. Tapi basicnya pendidikan gitu ya. Basicnya pendidik gitu. Oke, jadi dalam konteks kesehatan jiwa anak dan remaja, yang dimaksud peranannya pedagog selain memberikan pendampingan itu seperti apa? Kita nggak memberikan terapi juga kayak gitu. Terapi ya. Jadi ini ya mungkin di sini juga kita memberikan terapi bermain kan, biasanya untuk anak-anak yang remaja dengan yang dirawat inap itu kan dia kan ya udah gitu konsentrasinya hilang, segala aktivitas produktivitasnya hilang, termasuk bahasa ekspresifnya juga, dia bahasa ekspresif reseptifnya itu nggak ada kan ya. Terus nah di sini kita juga membimbing gimana supaya produktivitas itu timbul lagi, setidaknya dia mau berbahasa ekspresifnya, reseptifnya gitu. Terus bina dirinya mungkin ya. Jadi sangat banyak ya. Jadi dalam konteks kesehatan jiwa anak dan remaja ini pedagog memberikan pendampingan ya, dari pedagog sendiri memberikan pendampingan selain dari pengobatan, kemudian terapi, jadi ada pendampingan dari pedagog itu sendiri. Betul. Oke, pendampingan non medis seperti apa yang diberikan kepada pasien-pasien dalam kondisi jiwa? Ya itu tadi terapi bermain. Terus terapi bermain itu berguna untuk meningkatkan komunikasi dua arah. Terus terapi bermain, terapi bahasa ekspresif itu dari mana sih? Misal dia menceritakan gambar nih, ini sedang melakukan apa gitu, dia menceritakan, atau si pasien nonton cerita, terus dia diceritakan kembali ke kita gitu, itu salah satunya. Jadi ada komunikasi dua arah ya. Jadi kayak membantu mengenali diri dia juga. Kadang yang dirawat atau yang datang ke poli pun untuk komunikasi susah ya, kadang sulit gitu. Jadi kita mulai dari pengenalan diri dia, komunikasi. Dan pada akhirnya itu tujuannya nanti ke akademiknya dia ya. Gitu. Jadi salah satu stimulasi
stimulasi yang kita berikan itu. Oke, Ya, sebelum tujuannya ke ke akademik, akademik ya, betul. karena yang didampingi adalah anak dan remaja, remaja, betul. masih dalam usia sekolah tentunya betul. ya. Oke, kemudian pendampingan pedagog yang seperti ini kan non medis ya. Kenapa pendampingan seperti ini tuh menjadi penting untuk kesehatan jiwa di anak dan remaja? Ya, jadi sebagai penghubung ya, penghubung dunia anak ke dunia orang dewasa. Jadi proses terapi medis ini, non medis ini untuk kehidupan sehari-hari anak nanti ya, untuk perilakunya, membangun rasa aman serta menemukan rasa percaya diri. Dari mulai itu komunikasi tadi. Jadi membangun komunikasi ya, jadi supaya tidak ada batasan ya antara anak dan orang tua. Jadi anak tuh bisa kan terbuka tuh, gitu itu, ya. Kadang kan ya bukan kadang lagi ya, kebanyakan yang kita temuin anak yang nggak pede karena kurang komunikasi itu kan. Jadi ada kasusnya banyak anak yang kesulitan komunikasi dengan orang tua. Jadi sebagai pedagog di sini adalah memberikan pendampingan supaya anak tersebut menjadi terbuka komunikasinya. Nah, jadi kita mulai ke akademiknya. Jadi ke akademiknya. Jadi selain pendampingan medis ya dari pengobatan maupun terapi, jadi ternyata penting juga ya pendampingan pedagog ini ya. Kemudian kalau dalam konteks anak dan remaja, penanganan apa saja yang bisa dilakukan oleh profesi pedagog ini sendiri, khususnya di rumah sakit jiwa ya? Oke. Penanganannya itu kita biasanya itu ya dengan yang gangguan belajar ya, seperti disleksia, disgrafia, diskalkulia, terus disabilitas intelektual, lamban belajar. Oke, Tehnia bisa dijelaskan nggak kalau disleksia itu seperti apa? Kondisi-kondisi seperti itu tuh yang seperti apa gitu? Ya, oke. Disleksia itu biasanya anak tuh sulit membedakan huruf yang sama, bentuknya hampir sama seperti B, D, P, Q. Iya. Jadi suka bolak-balik gitu ya? Kebalik atau menghilangkan huruf gitu pada saat menulis gitu. Itu salah satu contohnya. Itu yang disleksia. Terus tadi yang disebutkan ada disleksia, kemudian diskalkulia. Diskalkulia itu gangguannya anak itu sulit untuk berhitung gitu. Jadi terus simbol tambah dan kurang itu sulit membedakan, bagi, tambah, kurang gitu. Ya. Terus kalau bedanya dengan disgrafia? Kalau disgrafia itu ke menulis. Lebih ke menulis. Lebih menulis. Jadi kalau bedanya disleksia dengan disgrafia apa? Kalau misalkan disleksia itu biasanya anak bisa menulis cuma kebalik, misalkan baju jadi daju gitu. Kalau misalkan disgrafia itu anak beneran nggak bisa nulis kadang gitu. Jadi kesulitan di situ ya. Jadi peran pedagog di sini yang dilakukan oleh profesi pedagog, terutama di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, adalah melakukan intervensi kepada pasien-pasien yang punya itu ya, yang punya kesulitan dalam belajar khususnya ya. Itu tadi macam-macamnya ada banyak ya, ada disleksia, kemudian ada diskalkulia, disgrafia, seperti itu ya. Jadi kalau di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat bisa didampingi oleh pedagog gitu. Kalau berdasarkan pengalaman, kira-kira case apa nih, kasus apa yang paling sering datang? Baru kemarin ya, ada pasien terapi, dia pas pertama datang untuk komunikasi susah, untuk menulis pun dia selalu ada yang hilang seperti huruf G atau untuk menulis dan saat kita kasih terapi dengan kegiatan dia sehari-hari dulu, ceritakan, tuliskan kegiatan dia sehari-hari. Sudah datang 3 kali lah ya. Alhamdulillah kemarin dia sudah mulai bikin cerita satu, ya emang sih nggak banyak, beberapa baris gitu. Jadi pasiennya sudah mulai berprogres ya melalui pendampingan pedagog ya. Jadi rata-rata kasus yang ditemui oleh pedagog ini kebanyakan dari anak-anak atau remaja yang mempunyai gangguan belajar, betul? Ya, gangguan belajar. Banyak orang yang masih bingung membedakan mana perilaku yang wajar sesuai tumbuh kembang anak, mana yang kira-kira perlu diwaspadai. Kalau orang awam bilang sekarang red flag gitu ya. Ada yang
oh ini mah masih wajar, nanti juga bisa sendiri, atau yang ada ketahuan nih tanda tanya, oh ini anak ini red flag, itu kira-kira gimana cara membedakannya dari pandangan pedagog sendiri? Bisa dari ini sih, dari informasi dari sekolah bisa. Ya. Nanti kan pas dia datang ke sini udah nyampein informasi sekolah, biasanya dia terlambat di menulis. Jadi yang lain sudah selesai, dia belum. Atau dia saat didikte dia tidak bisa, atau ada huruf yang tertinggal ya. Terus akademiknya berbeda dari yang lain gitu. Oke, jadi nilai di sekolah itu bisa ya. Kadang nanti kelihatan dari situ, oh dia kekurangan dari apa, nanti pas sampai di sini kita asesmen, kawan nanti kekurangannya di apa ya. Oke, jadi ada ciri khusus nggak kira-kira selain dari penilaian di sekolah, misalkan di rumah atau di lingkungan bertemannya gitu, ada ciri khusus nggak? Mungkin menambahkan tadi dari Ibu Tri ya, mungkin anak itu kan kehilangan produktivitasnya. Apa sih yang disebut produktivitas itu? Seperti bersosialisasi, dia nggak mau pergi ke sekolah, terus nggak mau makan, nggak mau minum, pokoknya dia nggak mau pergi ke sekolah tuh kenapa sih gitu kan, kita harus tanya dulu, misalkan karena dia nggak bisa melakukan, karena dia tidak bisa mengerjakan tugasnya gitu, misalkan kayak gitu. Terus dia nggak mau bersosialisasi, kenapa? Misalnya dibully di sekolahnya, seperti itu. Jadi karena mungkin sudah mempunyai keterbatasan tadi ya, jadi dia merasa terbebani, kemudian ada keinginan ketidakmauan untuk berangkat sekolah, kemudian berteman kayak gitu. Nah itu bisa menjadi ciri ya, atau tanda bahwa oh ini tuh perilaku yang tidak wajar, bukan sesuai usianya gitu ya. Selain itu juga dilihat dari nilai di sekolah, itu tadi ya. Jadi dan perilaku di rumahnya mungkin ya. Oke ya, perilaku di rumah gitu. Jadi itu yang perlu diwaspadai oleh orang tua ya biasanya ya. Kemudian untuk perubahan emosi dan perilaku pada anak dan remaja, kira-kira tuh kayak gimana? Terus masalah yang di sekolah, di rumah itu apakah berkaitan dengan kesehatan jiwa anak dan remaja? Terkait dengan perubahan emosi dan perilaku tadi. Perubahan di sekolah di rumah. Iya, perubahan emosi dan perilaku. Ya biasanya sih karena kan emang anak tuh di sekolah berapa jam lah ya. Iya. Bisa ada yang dari jam 7 pulang jam 12 ya. Biasanya kalau komunikasi dari rumah ke sekolah, misalnya di rumahnya terlalu banyak terlalu banyak batasan, biasanya sampai di sekolah pun dia untuk berteman terbatas. Nah di situ kadang jadi masuk ke ada keterlambatan dalam belajar, dalam bersosialisasi, emosi. Nah itu yang ke akademik jadi menurun, jadi sambung menyambung lah. Dari komunikasi. Iya, jadi mungkin menambahkan lagi ya, anak itu kan mudah marah, terus sering menangis di rumah tuh, terus menarik diri, dia disuruh ngelakuin ini nggak mau gitu, misalkan kerja kan PR-nya dia nggak mau gitu ya, terus mungkin dia gangguan tidur. Kenapa sih gangguan tidur? Jadi kan dia gelisah ya, karena ada suatu tugas yang belum dia kerjakan, tapi dia tidak mampu gitu. Kayak gitu. Mungkin terus makan juga mungkin ya kayak kita aja lah dewasa, kalau misalkan mau mau melakukan sesuatu stres gitu kan, makan jadi nggak enak gitu. Nah itu sih salah satunya. Betul ya. Ada tekanan gitu ya. Tekanan dari rumah itu kan kadang jadi nggak berani mau ngomong, tugas belum kerjain, terus pusing mungkin, atau sakit perut gitu ya. Mungkin itu secara fisiknya juga akan mempengaruhi juga gitu. Oke, jadi berkaitan ya masalah di sekolah, kemudian di rumah kepada perilaku anak itu sendiri ya. Jadi perubahan emosi dari rumah ke sekolah, dari misalkan dari rumahnya udah membawa masalah pribadi ke sekolah gitu, juga berpengaruh ya ke perilakunya di sekolah gitu ya. Oke, jadi dan kebalikannya juga, misalkan ada masalah di sekolah, di rumah pun jadi ikut ke bawah gitu ya. Jadi perubahan, iya banyak ya kasus pembulian gitu ya. Jadi di rumah, di sekolahnya dibully, jadi di rumahnya tertutup anaknya, jadi mengurung diri gitu. Jadi perubahan emosi dan perilaku khususnya pada anak dan remaja itu sangat berkaitan ya, apalagi yang di rumah, di sekolah gitu.
perlu diperhatikan juga ya, ada problem apa anak kita ini ya. Oke. Pada saat anak atau remaja ini mengalami menjalani terapi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, kira-kira bentuk pendampingannya seperti apa dari pedagog? Kalau sedang terapi ini, jadi peran pedagog waktu terapi, anak terapi itu misalkan anak datang, itu apa yang dilakukan? Kalau kita sih awalnya asesmen dulu ya. Iya. Jadi anaknya ada keterlambatan di mana, misalnya di akademiknya, di menulis atau membaca atau berhitung, atau emang dia sulit paham misalnya ya, jadi itu ya yang kesulitan belajar, disabilitas intelektual atau lamban belajar. Dari situ kita kadang mulai dengan bisa menggambar, masuknya dari gambar atau menulis, membaca, bercerita ya Bunda. Gitu. Jadi hampir sama ya apa yang dilakukan pedagog dengan mungkin pendekatannya seperti yang ada di sekolah mungkin ya. Jadi ke arahnya lebih ke pendidikan di sekolah gitu. Jadi nanti bisa mendampingi, pendampingannya itu ke arah pendidikan di sekolah mendidik gitu ya. Seperti strategi belajar. Strategi belajar. Jadi kita di sini tuh memperbaiki strategi belajar di mana salah satunya mungkin misalkan anaknya nggak bisa warna, nah kita masuk dulu ke dasarnya dulu gitu. Jadi memberikan stimulus dari awal dulu gitu. Jadi di sini strategi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan usia kematangan anak. Nah ini juga kita bekerja sama juga dengan terapis-terapis lainnya seperti okupasi terapi, terapi bicara, dan psikolog, dokter, psikiater, anak dan remaja, dan dokter anak juga, spesialis anak. Jadi saling berhubungan ya. Betul. Jadi bukan hanya pedagog berdiri sendiri, tapi bisa bersinambungan dengan yang lain gitu ya, dengan terapis yang lain, kemudian dokter juga ya. Dokter rehab medik ya. Kelewat ya. Ada dokter psikiater anak, rehab medik gitu ya. Itu jadi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat saling berkaitan jadi untuk pendampingan pedagog. Saling berhubungan. Aktivitas apa aja yang biasanya dilakukan dalam terapi pedagog ini? Salah satunya gini ya, sebelumnya kita melakukan aktivitas ini dulu ya untuk motorik kasarnya kan. Motorik kasarnya kenapa kita motorik kasar? Karena kan supaya anak tuh lebih konsentrasi, karena pembelajaran gaya belajar anak itu ada 3 ya, secara kinestetik, visual, dan audio visual gitu. Jadi kita mau untuk memilah-milah di situ juga ya, memilah-milah ini cara belajarnya seperti apa nih gitu yang cocok untuk anak itu gitu ya. Jadi di sini kita juga dengan gerak, terus diberikan permainan edukatif yang yang melatih konsentrasi, terus baru kita menyesuaikan dengan kemampuan anak itu gitu materinya. Jadi saya baru tahu ya ada 3 gaya belajar anak. Yang pertama kinestetik, kemudian audio visual, kemudian audio visual dan visual. Yang kinestetik itu dengan motorik gerakan, ya, dengan gerakan. Dia, jadi belajarnya dengan bergerak. Jadi misalkan ambil warna merah, dia nggak harus lari dengan mengambil warna merah. Gitu. Jadi kalau misalkan mana warna merah gitu, anak belum tentu paham ya. Kalau yang punya kecerdasan kinestetik itu pasti harus bergerak ya. Terus yang audio visual berarti mendengar dan melihat gitu. Ini apa? Ini merah, sambil melihat sambil mendengar. Sama yang visual. Kalau visual berarti kayak membaca aja bisa gitu ya. Jadi anak-anak dan remaja itu macam-macam ya, gaya belajarnya itu ada 3 itu tadi, kinestetik dengan gerak, audio visual, dan visual. Jadi kalau di sekolah mungkin ada anak yang aktif, kemudian ada anak yang pendiam, cara belajarnya itu masing-masing ternyata ya. Jadi ada yang cuma baca buku aja sudah hafal, terus ada yang
harus menghafalnya harus baca keras-keras gitu Iya. ya. Iya. Oh, jadi itu masuk ke gaya Gaya belajar. belajar gitu. betul. Itu yang Hmm. pendekatannya secara pedagog di situ ya. Iya, Kita harus betul. mengetahui dulu. Mengetahui dulu. Jadi secara mengasesmennya harus tahu dulu nih Hmm. gaya belajarnya itu yang kayak gimana. Iya, betul. Baru nanti didampingi secara pedagogik, mengikuti gaya belajar anak. Di situ baru proses terapi gitu Iya, ya. betul. Oke, gitu. Jadi sangat bagus ya kita bisa mengetahui dulu gaya belajar anak tuh kayak gimana. Nggak semua anak yang kemampuan belajarnya kinestetik disuruh visual kesulitan pasti ya, suruh baca nggak paham-paham ini Iya. bahasanya Anak-anak apa kan lebih gitu. tertarik ya. Iya, Kalau banyak yang kinestetik, kalau banyak bergerak malah lebih iya ya, semangat. iya biasanya anak-anak kinestetik itu kecerdasannya kayak olahraga itu bukan? Olahraga. Iya ya, kayak yang di lebih ke olahraga. motor kasarnya atau disebutnya mungkin apa sih gross motor gitu ya. Oh iya Lebih iya itu iya ya, di gross situ motor, ya. ya. Jadi pendekatannya melalui apa tadi belajar metode belajar. Iya, metode belajar. Iya, metode belajarnya. Apakah terapi strategi belajar ya. Apakah terapi pedagogi ini sesuai dengan usia serta kondisi masing-masing anak? Iya. Nah, kalau ini biasanya berdasarkan ini ya, hasil psikotes dari psikolog. Berdasarkan diagnosis ya. Berdasarkan diagnosis juga. Biasanya ada anak yang usianya 7 tahun ternyata kematangan usia mentalnya di 4 tahun. Berarti kita harus memberikan stimulus gitu untuk anak di usia 4 tahun gitu. Jadi berpedoman sama hasil tes psikolog, hasil tes psikolog dan diagnosis dan asesmen, dan nanti kita asesmen ulang. Oke, jadi berpedoman sama asesmen profesi lain Betul, gitu ya. Iya. Kalau misalkan memang usianya sudah 10 tahun tapi usia mentalnya kemandiriannya belum sampai di situ. Jadi terapi pedagog harus mendampinginya sesuai usia sesuai usia kematangannya ya, bukan usia dia. Oke, gitu. Jadi dari kemampuan awalnya dulu ya diperbaiki. Kemudian bagaimana pendekatan pedagog ini bisa membantu mengekspresikan emosi dan mengelola emosi anak itu? Saya kira kita dimulai dari kalau dari pedagog sendiri gimana cara supaya anak itu bisa kontrol emosi, mengekspresikan emosi, kemudian bisa mengelola perilaku, karena kan berhubungan ya emosi sama perilaku itu kan. Kira-kira kalau dari pedagog gimana caranya supaya anak ini bisa mengontrol emosi dan perilakunya? Ya, setiap anak kan unik ya. Sesuai dengan ya itu kita ngelihat diagnosisnya, terus latar belakang keluarganya, kematangannya. Nah, dari situ kita masuk mulai dengan dimulai dari komunikasi, terus apalagi ini komunikasinya, dan jadi bikin anak itu percaya dulu sama kita. Dimulai dari komunikasi dengannya, kita ngobrol cerita kegiatan dia atau apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Nanti dari situ mulai kelihatan kan emosinya gimana. Jadi cara dia ngelola emosinya gimana, nanti baru di situ kita mulai masuk ke terapi pendampingan strateginya. Seperti itu ya. Kalau misalkan ada anak yang kalau di rumah itu suka emosinya meledak-ledak, kalau suka melawan orang tua, tapi kalau di sekolah anak ini takut dengan guru atau dengan orang tua yang ada di sekolah gitu, kira-kira itu problemnya ada di mana? Nah, itu biasanya ada di rumah ya, di dalam rumah. Jadi mungkin di situ juga kita harus konsisten sebagai orang tua, membuat misalnya kenapa ya anak itu bisa marah-marah tuh kenapa gitu, harus tahu alasannya. Apakah karena dia terlalu banyak gadget nih ya, salah satu faktor utamanya mungkin terlalu banyak main gadget juga. Nah, di situ salah satunya kita harus sebagai orang tua konsisten membuat jadwal kegiatan harian, membuat jadwal. Nah, ketika anak tidak melakukan, kita memberikan punishment, ya itu biasanya misalkan tidak boleh jajan atau apa ya, itu kan balik lagi ke
kesepakatan orang tua dan anak. Itu salah satunya untuk konsisten itu membuat jadwal kegiatan anak. Oke. Jadi pendekatan pedagogik ini bukan cuma ke anak atau remaja aja ya, berarti ke orang tua juga ya, ada kalau edukasi buat orang tua juga. hubungannya dengan emosi dan perilaku bisa dua arah ya, jadi ke anak dan orang tua juga ya. Atau mungkin di guru di sekolah juga bisa kalau kayak gitu. Iya, Iya. Bisa ya. Jadi misalkan anak ini ada problem nih, misalkan perilakunya di sekolah nggak pernah mau ikut aturan gitu, bisa juga pendekatan ke sekolah atau ke sekolah. Iya. Ya, jadi kita juga setelah kita melakukan terapi itu kita ada laporan ya, laporan secara tertulis itu bisa evaluasi. Nah, nanti biasanya dikasih ke orang tua. Nah, dari orang tua biasanya laporan juga ke guru di mana itu perilakunya. Ada salah satu poin perilaku anak itu seperti apa. Oke, jadi bisa untuk catatan di guru-guru di sekolah ya, bahwa anak ini setelah dilakukan pendampingan pedagogik ternyata ketahuan nih anak ini punya kontrol emosi yang seperti apa atau perilaku yang seperti apa gitu ya. Jadi nggak serta-merta gurunya menilai anak ini kurang baik gitu di sekolah ya. Jadi ada pedoman sendiri dari pedagogik ya untuk guru di sekolah. Kalau itu ke instansi ya, jadi pakai surat ya, jadi pakai hasil asesmen gitu ya. Buku komunikasi gitu ya Bu. Iya, jadi ada secara tertulis bahwa menerangkan bahwa dari pendampingan pedagogik ini sudah melakukan asesmen, melakukan kajian terhadap anak atau remaja ini tentang perilakunya, emosinya gitu ya. Mungkin yang sering dikeluhkan oleh guru atau orang tua di rumah ini, kenapa sih anak aku kok perilakunya seperti ini gitu. Nanti kalau memang misalnya ternyata apa sih nggak bisa gitu ya dilakukan secara yang kita berikan terapi, nanti kita konsulkan juga ke psikiater, kita arahkan ke psikiater anak dan jadi remaja. multidisiplin ya. Kalau misalkan pendampingan pedagog ini dari pedagognya sudah maksimal nih, tapi belum ada perubahan yang terlihat, itu bisa dikonsulkan lagi ke psikolog, psikiater anak gitu. Oke, tentang emosi dan perilaku anak dan remaja gitu. Kemudian perubahan kecil apa yang biasanya mulai terlihat nih setelah anak ini ikut pendampingan pedagogik? Biasanya anak mulai lebih kooperatif ya. Terus lebih bisa mengungkapkan perasaannya, lebih terbuka, muncul motivasi atau komunikatif. Rata-rata yang datang karena anaknya kurang komunikatif ya, jadi pendiam gitu, mengurung diri gitu. Setelah didampingi oleh pedagogik, akhirnya anaknya bisa lebih percaya diri, bisa lebih terbuka gitu ya. Seberapa besar peran orang tua dalam keberhasilan terapi kesehatan jiwa anak dan remaja kira-kira menurut pandangan pedagog sendiri? Sangat besar ya itu ya, karena orang tua tuh kan faktor utama banget ya. Terus habitnya anak tuh kan berasal dari rumah. Jadi orang tua diharapkan untuk konsisten terus mendukung. Jadi jangan membandingkan misalkan si kakaknya dengan si adiknya, jangan gitu. Jadi orang tua juga harus mendengarkan apa keluhan anak gitu. Oke. Yang dimaksud konsisten sendiri menurut pandangan pedagog itu seperti apa? Maksudnya konsisten tegas dalam aturan atau gimana? Ya, tadi salah satunya membuat kegiatan harian ya. Nah, itu harus konsisten dijalankan gitu sampai anak itu benar-benar secara otomatis melakukannya gitu. Oke, jadi konsisten dalam aturan di rumah gitu ya. Betul. Maksudnya konsisten itu dijalankan secara terus-menerus, jangan mungkin anaknya lagi nggak mau jadi udahlah sehari bolos sehari gitu ya, bolong sehari nggak apa-apa, besok dilakuin lagi gitu. Itu nggak boleh ya berarti ya. Berarti harus tetap konsisten ya. Dibuatkan jadwal, si anak ini dibuatkan jadwal ya, dari mulai bangun pagi gitu, sampai mau tidur ya, sampai mau tidur terjadwal ya. Jadi jadwalnya bukan hanya di sekolah ya para orang tua di sini, jadi di rumah juga dibuatkan jadwal dan harus konsisten. Nah, itu sangat berpengaruh ya pada keberhasilan terapi. Betul ya. Terus terapi juga misalkan dijadwalkan seminggu 2 kali. Nah, usahakan seminggu 2 kali, karena nanti
biasanya progres akan terlihat setelah 3 bulan. Wah, lama juga ya. Mm-mm. Jadi kalau seminggu 2 kali Mm. baru terlihatnya itu 3 bulan. 3 bulan itu Kalau jangka pendek ya itu konsisten. Kalau konsisten ya, Hmm. kalau nggak konsisten seminggu cuman sekali berarti bisa 6 bulan lebih baru terlihat ya. Jadi kalau sebulan sekali. nah itu sebulan sekali baru datang gitu, terus menuntut untuk hasil yang Perubahan, signifikan atau iya. perubahan itu agak sulit ya. Ini kan bukan sulap ya. Bukan minum obat. Iya, Bukan jadi minum obat. yang namanya terapi itu harus konsisten itu Konsisten. tadi ya. Bisa dari di rumah juga konsisten, terapi juga konsisten. Iya. Kemudian kesalahan apa yang sering dilakukan orang tua yang nggak sadar nih, orang tua melakukan kesalahan ketika anaknya sedang terapi. Terus sebaiknya apa yang dilakukan supaya orang tua itu tidak sampai melakukan kesalahan anaknya, jadi berhasil nih terapinya gitu. Kadang orang tua tuh suka menyalahkan, dia menyalahkan keadaan atau menyalahkan Bu udah di sekolahnya, atau Bu udah mau terapi misalnya kesiangan lah atau apa, atau membandingkan dengan yang lain, membandingkan dengan temannya atau saudaranya, atau memaksa anak untuk cepat bisa. Oke, jadi Kayak itu Jadi, secara nggak atau langsung ya. dan kurang konsisten. Jadi yang penting mah orang tua tuh untuk keberhasilan tuh jadi mendengar dan mau berproses, mau ya bekerja sama kita lah. Kalau misalnya kita ngasih edukasi, Bu tolong ya di rumah Kasih PR ya. kasih PR. PR, kasih yuk anak belajar konsisten sehari, kasih sejam untuk belajar, dan itu ibu harus jadi ke anaknya maksa gitu kan. Okay. Kadang orang tua tuh Bu nggak mau anaknya, ya, padahal kan justru di situ kan. Iya, Jadi, balik lagi ya ke konsisten tadi ya. Jadi secara nggak langsung orang tua melakukan kesalahan karena tidak konsisten itu tadi ya. Jadi misalkan dikasih PR nih sama terapis pedagognya, tapi nggak dilakukan dengan dalih atau dengan alasan anaknya nggak mau di rumah gitu. Padahal kan terapi itu hanya sejam kan, sedangkan di Betul. rumah sisanya. Iya, gitu. di rumah lebih banyak dengan Malah orang tua gitu sebenarnya ya. lebih baik kerjasama tuh benar. Oke, jadi seharusnya ya pesan dari pedagog, seharusnya orang tua ini bisa diajak kerjasama dalam artian kalau dari pedagognya memberikan PR ya dilaksanakan gitu ya PR-nya, kemudian jadwalnya harus lebih konsisten seperti jadwal terapi. Ini kalau misalkan cuacanya lagi gak mendukung nih, hujan apa segala macam, ya mau nggak mau karena itu adalah bagian dari proses ya gitu. Mau nggak mau gimana caranya supaya anak ini bisa mendapatkan pendampingan dari pedagog gitu ya. Kalau itu tidak dilaksanakan ya mungkin hasilnya akan berbeda ya. Kemudian jangan membandingkan anak dengan yang lain karena kondisi anak itu pasti beda-beda. Itu kan anak itu unik. Iya, setiap anak itu unik. Gitu. Apakah pihak sekolah juga terlibat dalam proses pendampingan ini? Peran sekolah itu sangat terlibat ya, karena kan itu salah satu bagian dari kehidupannya si anak ya. Nah di situ guru nggak boleh nge-label nih, misalkan anaknya tuh kamu bodoh atau apa gitu. Jadi kasih ruang yang membuat dia nyaman. Nah, terus misalkan anak tidak bisa nih melakukan ini, mungkin dia butuh media apa nih, jadi pembelajarannya menggunakan media, gitu, media yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi pesan kalau misalkan karena ini sekolah juga terlibat ya dalam proses pendampingan ini, jadi kira-kira dari pedagog sendiri ada pesan nggak untuk guru-guru yang ada di sekolah gitu? Ya, kalau misalkan ada anak yang berbeda kekurangan dengan teman lainnya, lebih baik dikonsulkan aja ke rumah sakit jiwa ini ya, karena di sini juga kita bukan hanya untuk yang mengalami gangguan jiwa dewasa, di sini juga kita ada klinik anak dan remaja, di mana di sini ada berbagai profesi seperti okupasi terapi wicara, psikolog, dokter psikiater anak dan remaja, dokter spesialis anak, juga nanti pedagog juga. Nanti kita akan bekerja sama untuk membantu mengoptimalkan kebutuhan anak tersebut ya.
Jadi untuk para guru yang kiranya sedang menonton ya, mungkin ada nih satu muridnya yang kelihatannya unik nih, gitu, bisa ya dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk di asesmen lebih lanjut ya. Jadi dalam memberikan pendidikan di sekolah lebih tepat sasaran ya, lebih tepat apa ya, pembelajarannya lebih tepat lah gitu ya untuk guru-guru ya. Menurut pandangan pedagog sendiri ini, kira-kira tantangan saat ini yang paling besar yang dihadapi remaja itu apa ya? Tantangan terbesar banyak sih ya. Tekanannya tuh baik remaja sekarang tuh baik dari keluarga, akademik, pertemanan, apalagi tambah media sosial ya kan. Apalagi gadget tuh bisa seharian lah dipegang, jadi itu bisa mempengaruhi ke emosionalnya. Jadi atau kadang ada yang sampai bingung sama identitas diri karena mungkin dia ngelihat media sosial terus nonton kayak gitu kan. Terus kesulitan mengenali dan mengelola perasaannya. Jadi bisa dari media sosial ya yang game juga dihadapi remaja saat ini ya. Gak bisa dihindarkan lagi ya, karena sekarang ini apa namanya, media sosial itu sangat dekat dengan kita ya. Ya ada pengaruh buruk juga lah ya. Ya ada pengaruh baik dan pengaruh buruk gitu. Tapi tantangan terbesar remaja saat ini yang dihadapi kira-kira adalah di media sosial gitu ya. Kadang kan ngelihat misalnya game apa pengen jadi itu kan suka kayak gitu. Jadi terpengaruh oleh konten-konten yang ada di sosial media gitu. Nah, karena pengaruh konten sosial media nih, kira-kira sejauh mana pengaruhnya terhadap emosi dan perilaku remaja itu sendiri? Sangat besar ya pengaruhnya dari media sosial tuh. Tapi bisa memicu kecemasan, rendah diri, FOMO. Terus itu apa? Netizen cyberbullying. Oh iya benar-benar. Produktivitasnya menurun. Jadi dia kan main game terus tuh, jadi nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain karena fokus ke itu tadi, ke gadget gitu. Jadi sangat berpengaruh ya terhadap emosi dan perilaku. Kalau konten yang ditontonnya tidak tepat gitu ya. Jadi sebenarnya media sosial itu sangat sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ada pengaruh baik dan pengaruh buruk. Kalau untuk emosi dan perilaku remaja sendiri, asalkan tontonan itu baik ya, pengaruhnya baik. Tapi rata-rata kebanyakan kontennya tidak baik ya untuk ditiru karena, gitu. Jadi karena membandingkan itu kan, terus harus jadi validasi buat dia pengen kayak gitu. Betul, yang tidak sesuai dengan keadaan remaja itu sendiri. Jadi berpengaruh terhadap emosi dan perilakunya. Nah, banyak remaja kesulitan mengungkapkan perasaan. Kira-kira bagaimana cara membantu mereka agar bisa berbicara tanpa dihakimi? Dikasih ruang. Jadi kita menjadi teman juga sebagai orang tua ya, tidak menghakimi anak. Jadi kita mendengarkan. Jadi sebagai orang tua juga kita nggak boleh menghakimi, terus lebih banyak mendengar, duduk bareng gitu. Gitu sih. Jadi kalau dari pedagog sendiri cara pendampingannya seperti apa? Proses kan pasti beda ya, proses pendampingan remaja dengan anak yang, kalau tadi anak sekolah yang kesulitan belajar, kalau misalkan remaja kemudian datang nih ke pedagog ingin minta pendampingan secara pedagogik untuk membantu mengelola emosi ataupun perilaku gitu, kalau dari pedagog intervensinya seperti apa? Kita sih dimulai dari itu komunikasi lagi ya, mulai masuk ke tapi dengan bahasa remaja lah. Jadi kita menempatkan tidak sebagai terapis tapi seperti teman, supaya anaknya nyaman, remajanya nyaman gitu ya. Jadi dia mau cerita, dari situ kita mulai masuk dan asesmen apa sih kekurangan dia, atau apa sih yang bikin dia emosinya misalnya nggak stabil. Dari situ mulai ya
terapi. Oke, Iya. jadi mulai pendampingan dulu. Jadi pedagog di sini berperan sebagai teman ya. Teman. Iya, Nah, teman. itu. Kalau misalkan ada remaja nih datang ke klinik rumah sakit jiwa ya, klinik kesehatan anak jiwa, kesehatan anak dan remaja gitu ya. Anak ini punya pengelolaan emosi dan perilaku yang kurang baik dengan keluarga gitu. Kira-kira pendampingan dari pedagog sendiri itu seperti apa? Kalau dari pedagog sendiri mendampingi anak ini, problemnya bukan dengan dirinya tapi dengan keluarganya gitu. Biasanya kalau yang ada problem sama keluarga itu udah pasti untuk terbuka pun sulit ya. Iya, Biasanya di situ selain kita sama remajanya yang tadi saya sebutkan, jadi pendekatan seperti teman supaya dia terbuka apa sih yang bikin yang masalah dia tuh apa. Nah, selain itu juga kita edukasi ke orang tua gitu supaya nyambung gitu nanti di pas dia di rumah atau dia di sosialnya gitu kan. Kadang kan orang tua ngejudge dia apa gitu kan, terus anaknya nggak terima, jadinya itu masalah itu keluar. Nah, membangun rasa percaya si anak ini kepada orang tua gitu, kalau menurut pedagog sendiri pendampingannya seperti apa? Ya, kalau misalkan kita gini, cari dulu dia sukanya apa nih, si anak tuh sukanya apa, terus misalkan sukanya apa ya, misalnya mainan apa ya, kalau sekarang tuh Lego misalnya ya, misalnya nih, nah kita ikut masuk aja ke situ dan orang tua tuh bertanya ini apa sih ini, jadi lebih anaknya kita sebagai orang tua lebih banyak dulu bertanya, terus biarkan anak merespon apa yang ditanya, jadi seolah-olah kita masuk, wah bagus, memberikan reward juga dengan hasil karyanya anak itu. Oke, jadi dari orang tua sendiri juga harus bisa ya membangun rasa percaya diri ya, terus memberikan apa sih bonding ya ke anak itu sendiri. Gitu. Jadi untuk membangun rasa percaya anak ke orang tua itu bentuknya seperti itu, jadi harus ikut ke kegiatan anak. Kegiatan anak, betul, kegiatan anak dan mendengarkan keluhan anak. Jangan jadi tidak hanya menyalahkan kamu ngabisin uang buat beli Lego dan tidak menuntut juga ya. Dan tidak menuntut juga ya. Tidak boleh menuntut ya para orang tua ya. Jadi dalam proses terapi bukan cuma anak atau remajanya aja yang harus terbuka kepada terapis, tapi sebagai orang tua juga bisa jadi terapis ya di rumah ya. Jadi harus ada rasa percaya sendiri itu dari anak ke orang tua. Caranya seperti itu tadi ya, para orang tua harus ikut terlibat ke kegiatan anaknya, hobi anaknya gitu. Jadi anaknya punya rasa percaya nih sama orang tua, akhirnya terbuka ya kepada orang tua itu sendiri. Kemudian tanda-tanda seperti apa yang harus diwaspadai sehingga orang tua bisa segera mencari bantuan pedagog? Bukan bantuan pedagog aja kali ya, perubahan emosi sih ya, yang menetap seperti tiba-tiba murung, tiba-tiba tidur terus pun bisa, atau mudah marah, menarik diri dari temannya atau dari keluarga, juga prestasi menurun, gangguan tidur. Oke, jadi tanda-tandanya kayak yang disebutkan tadi ya, kehilangan produktivitas itu tadi udah bisa mulai curiga, ini bisa segera minta bantuan ya, bisa juga didampingi oleh pedagog. Pokoknya sudah mengganggu fungsi kegiatan sehari-hari. Kemudian apakah anak yang terlihat pendiam dan menarik diri itu juga perlu diwaspadai? Menurut saya perlu ya, karena kan berarti dia tidak bisa mengekspresikan apa yang sebenarnya terjadi. Takutnya dia memendam sesuatu yang aduh ini nggak bisa, nanti malah jadi bom buat dia gitu. Kalau bedanya anak ini memang karakternya pendiam sama anak yang diam karena menarik diri dari lingkungan, itu apa ya? Kalau yang pendiaman pasti masih punya teman, masih bergaul. Nah, kalau yang sudah menarik diri terus kehilangan minat bermain, itu sudah harus mulai diwaspadai. Jadi yang perlu diwaspadai adalah ketika
si anak atau remaja ini tuh terlihat pendiamnya itu karena nggak Menarik punya diri. temen Hmm, ya. menarik Tapi diri, kalau menarik misalkan diri. dia memang karakternya pendiam, Pendiam. nggak banyak tingkah atau nggak Ngomong. banyak omong gitu ya, ya selama masih punya teman masih oke Masih ya aman itu ya. ya. Masih antusias Nah. dengan hal-hal kayak main apa atau sukanya apa gitu Oke, atau jadi musik. beda ya. Kalau itu masuknya ke kepribadian ya. Ada yang Mm-mm. introvert Nah, gitu. itu. Beda sama yang itu memang gangguan perilaku, jadi menarik diri gitu ya. Oke, jadi kalau masih ada orang tua nih yang ragu mau membawa anaknya untuk terapi, apa nih yang harus disampaikan kepada orang tua? Ya, jadi terapi itu, jadi bawa anak ke terapi itu bukan aib ya, Oke, bukan kegagalan orang tua, tapi bentuk dari kepedulian orang tua betul, sama tepat anak. sekali ya. Jadi jadi tidak usah malu. Oke. Karena bukan aib ya. Iya, bukan aibnya. Terus mungkin menambahkan ya di sini juga kita memberikan stimulus untuk anak, jadi supaya anak tuh mau melakukan apa yang sebenarnya dialami, gangguan yang dialami pada anak gitu. Jadi bukan hanya apa sih kita ini harus mengerjakan ini atau kemudian kita di sini juga ada terapi bermain, jadi anak jadi senang gitu. Oh ternyata belajar itu nggak menakutkan ya gitu. Ternyata belajar itu ada bermain gini. Ternyata berhitung tuh nggak harus kayak gini gitu. Jadi kita memberikan stimulus juga gitu. Jadi yang namanya terapi itu bukan nggak semenakutkan itu ya. Gitu. Jadi membuat anak bisa mengikuti terapi itu apa ya namanya, anak ini biar bisa berproses gitu ya, anaknya biar bisa lebih baik dari keadaan sebelumnya gitu. Mencegah masalah lebih besar. Ya betul, mencegah masalah lebih besar. Dan yang disebutkan tadi bahwa membawa anak ke terapi itu bukanlah aib ya, tidak ada yang salah untuk membawa anak ke dalam terapi ya, karena terapi ini adalah suatu bentuk usaha orang tua supaya anaknya bisa lebih baik dalam tumbuh kembangnya, terutama pada kesehatan jiwa anak dan remaja. Kemudian apa pesan para pedagog di sini untuk orang tua yang sedang mendampingi tumbuh kembang anaknya? Tidak ada orang tua yang sempurna ya. Jadi yang paling dibutuhin sama anak tuh adalah kehadiran orang tua, komunikasi. Yang paling dibutuhin tuh penerimaan anak saya tuh begini, saya terima, dan kalau emang ada kekurangan ya kita lakukan kayak terapi, bentuk kepeduliannya, sama berikan rasa aman pada anak. Karena tumbuh kembang tuh bukan lomba lah kayak. Iya betul sekali ya, nggak boleh cepet-cepetan ya. Setiap anak punya waktunya sendiri. Iya, punya waktunya sendiri. Jadi memang ya betul yang disampaikan, tidak ada orang tua yang sempurna. Cukup menerima keadaan bahwa anak saya, mungkin anak saya berbeda dengan anak yang lain, tapi ya sebagai orang tua pasti mengusahakan yang terbaik. Selain mengusahakan yang terbaik juga harus menerima keadaan anaknya dan tidak menuntut. Karena kalau menuntut ya berpengaruh lagi ke kesehatan jiwa anak dan remaja ini tadi ya. Pengaruhnya anak jadi merasa tertekan, betul, ada emosi, jadi perubahan perilaku itu tadi. Kemudian hal kecil apa yang bisa mulai dilakukan orang tua di rumah untuk mendukung tumbuh kembang anaknya? Ya melakukan waktu bersama yang berkualitas bersama anak, terus mendengarkan, terus ya tidak menghakimi anak gitu ya. Mungkin itu aja sih, memberikan rutinitas aman yang bareng-bareng seperti olahraga, jalan bareng setiap hari libur gitu. Jalan barengnya bukan jalan bareng, maksudnya jalan bareng olahraga gitu ya, olahraga. Terus memberi contoh cara boleh anak tuh meluapkan emosi asal jangan sampai menyakiti diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi dan komunikasi. Komunikasi ya, komunikasi sangat penting ya. Komunikasi antara anak dan orang tua itu sangat penting. Kemudian kehadiran orang tua yang disebutkan tadi, waktu untuk anak ya, sebagai orang tua memberikan waktu, meluangkan waktu untuk anak. Itu adalah hal kecil yang bisa dimulai dilakukan oleh orang tua ya. Kemudian terakhir, bagaimana cara mengakses layanan terapi pedagogik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat? Kalau untuk rawat inap sih kita mah sudah masuk paketnya. Ya udah include ya itu. Kalau untuk ke
pedagog ya, Ke polinya. awalnya ke poli dulu, Mm-mm. poli Keswara, ketemu sama psikiater anak dan remaja, nanti ada diagnosis dan nanti dirujuk ke pedagog. Pedagogi. Langsung. Jadi Cuman masih bayar umum ya, oke, jadi belum bisa memakai BPJS ya belum bisa. untuk pelayanan. Oke, untuk tapi masih low budget. budget. Dibanding Ya, bayar. sekedar informasi ya Sobat Sejiwa, untuk pelayanan pedagogik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini belum bisa menggunakan BPJS ya. Jadi alurnya mulai dari rawat jalan dulu Ya, berarti. rawat jalan. Rawat jalan, Poli anak dan remaja. pendaftarannya ke Poli Anak dan remaja. dan Remaja. Kemudian nanti diarahkan ke Psikiater anak. ke psikiater anak dan remaja. Baru nanti kalau emang perlu pedagog. Oke, jadi di asesmen dulu ya oleh psikiater ketika anak ini membutuhkan pendampingan pedagog, maka akan dirujuk ke Ya. pedagog gitu ya. Atau kalau perlu ke rehab medik dulu baru ke pedagog. Oke, bisa. Jadi rujukannya bisa dari rehab medik dan bisa dari psikiater anak. anak itu. Tapi kalau yang rawat inap, Itu kebetulan kita sudah paket sudah paket yang anak dan remaja tuh kita pasti melakukan kegiatan terapinya. Oke, jadi misalkan ada yang dirawat inap nih butuh nih pendampingan pedagog gitu. Jadi langsung mendapatkan aja. pelayanan gitu ya. Biasanya kasus-kasus apa yang didatangani dirawat inap gitu? Kalau di anaknya itu kadang dia juga belum bisa baca ya dengan usia 15 tahun. Wah, 15 gitu. tahun belum bisa baca gitu Karena ya. putus sekolah. Karena kondisi kesehatannya jadi putus Iya, sekolah. betul. Oke, jadi ada pendampingan pedagog gitu ya. Terus nggak mau ngomong juga ya itu jadi terapi bermain untuk mengarahkan komunikasi dua arah tadi sama temennya gitu. Misalkan main catur, nah biar mereka ngobrol gitu, gimana caranya memecahkan masalah juga. Oh, jadi kalau dirawat inap bisa langsung ya. Kalau misalkan memang membutuhkan pendampingan bisa langsung didampingi oleh pedagog itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Sobat Sejiwa? Ada pertanyaan ya Teh dari Instagram. Bagaimana treatment yang bisa dilakukan di rumah untuk anak disgrafia? Untuk anak disgrafia. Oke, disgrafia tadi yang dijelaskan adalah gangguan menulis ya. Jadi anak itu belum bisa menulis. Mungkin dari pedagog ada ini pendampingan untuk orang tuanya, gimana nih biar anak aku bisa selain dibawa terapi. Jadi untuk PR untuk orang tuanya gitu. Harus dilihat dulu ya. Kenapa dia gak ada gangguan menulisnya? Bisa aja kan dia gangguan menulis karena dia belum paham ABC ya. Atau mungkin dia kalau untuk pendampingan di rumah ya kita dari awal dulu ABC-nya dia sudah mantap sudah permanen pahamnya apa belum, baru dari situ menulis dari setiap abjad. Ya, baik, akan menambahkan ya sedikit. Jadi mungkin harus diasesmen dulu ya, asesmen karena kan mungkin aja nggak bisa nulis itu karena apa, otot tangannya, keseimbangan mata dan tangannya, takutnya anaknya tidak bisa menulis itu karena misalkan otot tangannya Mbak ya, otot tangannya. Jadi lebih baik di asesmen dulu aja. Gitu ya supaya kita bisa mengarahkan nih PR untuk di rumahnya seperti apa. Oke, jadi boleh nih dibawa dulu ke sini ya, di asesmen dulu. Mungkin butuh nih pendampingan dari pedagog atau ada rujukan yang lain gitu mungkin ya. Jadi dicari dulu akar masalahnya kenapa anak punya gangguan disgrafia atau gangguan menulis itu tadi. Ada lagi, apa bedanya pedagog, terapi okupasi, dan psikolog anak? Kalau pedagog kita latar pendidik ya, kita lebih fokus ke strategi belajar mengajar, metode pembelajaran, persiapan menulis, persiapan sekolah kayak gitu. Kalau terapi okupasi lebih ke motorik halus, motorik kasar. Kalau psikolog anak itu lebih ke tes IQ-nya ya, ke tes IQ-nya anak, kematangan anak, kesiapan anak dalam belajarnya. Lebih ke emosi pribadi anak.
gitu. Ada lagi. Ada lagi? Bagaimana cara menghadapi anak yang mudah tantrum atau sulit diatur tanpa harus marah-marah? Yaitu konsisten tadi Ibu Nia ya. Iya. Ada punishment, ada reward. Reward. Iya, dan lebih banyak dipeluk juga. Terus penyebabnya, cari tahu penyebabnya apa, penyebab marah, Penyebab tantrumnya tantrumnya apa. apa. Ada lagi teh. Cara kita mengetahui gaya belajar apa yang cocok dengan anak itu bagaimana? Biasanya kelihatan dari cerita dari dari guru di sekolah juga udah tak ketahuan biasanya. Yang kinestetik mah di kelas juga nggak mau diem. Dia untuk duduk 5 menit pun kadang sulit. Oke, itu yang Nah, kinestetik. itu kinestetik. Biasanya dia lebih masuk kalau sambil jalan-jalan kayak gitu. Atau jadi harus sambil banyak bergerak. Kalau yang tadi audio. Dia tidak dia bisa nggak mendengarkan guru pada saat guru menerangkan, dia masuk nggak gitu ininya apa sih materinya yang diberikan. Kalau visual misalkan dia dengan cara membaca buku dia masuk nggak gitu. Ada tes khusus untuk melihat gaya belajar anak? Ada. Bawa aja ke sini. Iya. Lebih baik sih di asesmen di sini ya. Iya, nanti bisa ketahuan ya kalau di tesnya Bisa sama aja pedagog. ketahuan kan ternyata bukan gaya belajar. Gaya belajar jadi ya tidak bisa meraba sih kalau untuk anak. Karena tidak bisa diraba-raba. Iya. Ada lagi teh, masih banyak teh yang nanya ya. Iya, DM aja. Biasanya kalau seputar anak memang suka banyak yang nanya. Iya. Ciri-ciri apa yang masih termasuk variasi perkembangan normal balita dan mana yang sudah perlu intervensi khusus dari pedagognya? Balita ya. Kira-kira yang masih ini masih normal, ini yang perlu diwaspadai nih gitu tadi. Ada apa sih itu yang perkembangan balita kan ada ya. Jadi ada umur berapa ini gitu. Berdiri umur berapa, berjalan umur berapa itu biasanya nanti berpengaruh, atau anaknya merangkak apa tidak. Iya, perkembangan anak atau ngesot itu biasanya udah bisa bicara apa belum, berapa kata, terus dia bisa mengenal warna enggak gitu di usia. Dikasih atau enggak kita kasih mainan apa sih namanya, balok gitu, kalau enggak bola nih warnanya beda-beda, coba suruh mengelompokkan, dia mau ngikutin instruksi kita enggak, itu salah satunya juga. Biasanya di klinik tumbuh kembang ada apa sih asesmen untuk menilainya. Ya, instruksi sederhananya dia bisa nggak melakukan instruksi sederhana, itu salah satunya di rumah. Suruh buang sampah aja dia mau nggak gitu, itu salah satunya. Terus dia bisa nggak bilang 1, 2 mengikuti imitasi, mengikuti apa yang orang tua memerintahkan, imitasi mengikuti gitu. Untuk lebih jelasnya asesmen aja ya. Iya, asesmen sih. Kesini aja. Ya, balik lagi ke sini. Juga ada dokter anak. Ya. Tadi katanya untuk terapi seminggu 2 kali dan hasil terlihat setelah 3 bulan kalau konsisten. Apa selama terapi itu bisa di cover BPJS? Kalau umum kira-kira harganya berapa? Ya itu kita belum bisa di cover BPJS ya. Kalau umum untuk terapinya aja 80.000. Belum, itu sudah termasuk biaya konsul atau belum? Konsul dokter beda lagi. Oke, jadi untuk terapi pedagognya ada 80.000 ya, sangat. Tapi konsul dokternya bisa BPJS. Oke, sangat murah ya. Oke, konsul dokternya bisa BPJS. Oke. Cuma untuk terapinya. Terapi pedagognya ada 80.000 per sesi. Per sesi itu. 100.000 masih ada kembalian 20.000 ya. Buat ngabaso. Iya. Dan 20.000 buat ongkos ya sobat sejiwa. Ada lagi teh, anak yang susah membedakan B dan D itu termasuk disleksia bukan? Ya, kalau secara ciri khas sih terlihat disleksia, tapi kan kita juga harus lihat kematangan anaknya sendiri gitu.
kematangan. Makanya lebih baik di asesmen lagi ke Kalau masih sini. usia 4 tahun nggak bisa bedain dia itu mah wajar. Iya, Oke. Iya, kalau masih balita mah wajar ya. Jadi kalau usia sekolah mungkin baru baru diwaspadai. Jadi untuk anak sendiri nggak bisa serta-merta satu kondisi disamaratakan ya. Kalau mau lebih jelasnya silakan datang ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Ke pedagognya maksudnya. Ada lagi Teteh, bagaimana kita bisa tahu kalau anak harus membutuhkan terapi pedagog? Yaitu kita lihat dari perkembangan akademiknya, bisa sesuai dengan usianya apa tidak ya. Biasanya suka ada arahan dari sekolah biasanya diarahkan sama gurunya. Kalau jajan aja itu gangguan apa ya? Apakah ada cara biar anak nggak jajan terus? Ada Ibu memberikan konsisten. Iya, konsisten di aturan ya. Sehari mau dikasih Masuknya berapa ya? Oke. Kalau jajan terus itu perilaku menyimpang bukan ya? Perilaku yang dibentuk orang tua sendiri ya. Karena difasilitasi. Oke. Kalau nggak jajan terus ya itu tadi kuncinya adalah konsisten. Ada lagi Teh, terapi anak di rumah untuk korban bully, apakah ada saran? Komunikasi. Salah satunya itu komunikasi bahasa ekspresif dan reseptif. Dia mau menceritakan dan merespon apa yang ditanyakan, tapi tidak menghakimi ya. Tidak menghakimi, tidak menyalahkan. Jadi kita harus masuk ke dunianya dia dulu gitu. Jangan tadi di sekolah belajar apa, itu tegang banget gitu. Tadi gimana di sekolah? Gimana gitu. Jadi tiap pulang sekolah bukan ditanya belajar apa, tapi gimana tadi di sekolah, main sama siapa. Apakah ada program screening dari pedagog ke sekolah-sekolah? Insya Allah. Ya mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada nanti. Nanti kita akan membuat program sedang selanjutnya. diajukan. Bu, bagaimana terapi anak 6 tahun yang kecanduan main HP sampai nangis kalau diambil HP-nya? Kembali lagi ke konsisten tadi. Konsisten dan memberikan waktunya, misalkan 30 menit ya udah 30 menit, mau nggak mau, cukup nggak cukup, nangis nggak nangis 30 menit. Nanti akan menjadi kebiasaan buat dia. Pertanyaan terakhir, Alur pingin masukin anak buat pedagog di RSJ, gimana caranya? Yang disebutkan tadi untuk rujukan kalau bisa punya pakai BPJS. Kalau punya BPJS langsung ke psikiater anak dan remaja, Paskes 1 terus Paskes 2 ke dirujuk ke psikiater anak dan remaja. Bilang aja mau ke pedagog, karena kebetulan nih pedagog tuh nggak rumah sakit nggak semuanya punya ya. Iya, nggak semua rumah sakit ada pedagog ya. RSJ aja. Spesial ini ya, cuma di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang ada pelayanan pedagog gitu ya. Ada sih, ada deh. Sombong ya. Cuman di Jawa Barat kayaknya ada nggak sih? Hanya beberapa rumah sakit gitu, hanya beberapa rumah sakit. Jadi nanti bilang aja mau ke pedagog, nanti setelah dari pedagog ke psikiaternya mungkin pakai BPJS ya. Untuk ke pedagognya nanti mungkin dokter psikiater anak dan remaja akan mengarahkan ke pedagognya. Tapi untuk sementara ini kita masih berbayar seharga kurang lebihnya 80 ribuan ya. Jadi rujukannya bisa untuk konsul ke dokter, kemudian untuk terapinya nanti rujukan dari dokter psikiater. Iya. Dengan keluhan butuh. Kemudian kalau misalkan kunjungan berikutnya langsung terapi bisa. Oke. Berarti kalau misalkan sudah dijadwal nih 1 minggu 2 kali gitu. Berarti selanjutnya tinggal datang ke pedagog ya. Oke, nggak perlu rujukan lagi ya. Oke. Udah. Sahabat Rehat, dari podcast hari ini kita belajar ya mendampingi anak dan remaja, terutama pada kesehatan jiwanya, kemudian tumbuh kembangnya itu tidak bisa dilakukan sendiri ya, bisa melibatkan orang tua, kemudian multidisiplin profesi dari pedagog, dari terapis, dari psikolog, kemudian dari
psikiater anak, juga dari lingkungan. Jadi kita nggak bisa mendampingi anaknya dengan serta-merta sendiri ya. Kemudian kita sebagai orang tua juga bukan manusia sempurna ya, pasti tetap mempunyai kesalahan ya. Dan membawa anak ke dalam terapi itu bukan hal yang memalukan ya. Jadi gak apa-apa kita membawa anak kita itu adalah bentuk usaha kita sebagai orang tua ya. Di sini pendampingan pedagog hadir bukan hanya untuk terapi, tapi juga untuk membantu anak tumbuh sesuai dengan usia dan kemampuan perkembangannya. Kemudian terkait mengelola emosi juga ya tadi ya, emosi dan perilakunya dari pedagog sendiri juga mempunyai pendampingan khusus gitu ya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dan banyak sekali ilmunya ya, banyak sekali penjelasannya. Kemudian terima kasih untuk Sobat Sejiwa yang sudah bertanya dan sudah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode rehat berikutnya, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.